Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad rasulur rabbina bil haqq wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi azmain amma ba'd. Telah hadir di tengah-tengah kita dalam aplikasi Zoom yang terhormat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Desi Putra, juga yang kami hormati para pejabat di lingkungan kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Utara, Ibu Suni Sigit Wijatmoko, yang kami hormati ibu-ibu pengurus tim penggerak PKK tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara, juga ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. Wabil khusus kami haturkan selamat datang dan yang terhormat penceramah kita kali ini adalah Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Syukur kehadirat kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Kamis 28 Mei 2020 kita masih diberikan nikmat sehat, rezeki yang tiada terhingga di tengah pandemi COVID-19. Suatu kejadian luar biasa. Allah masih melindungi kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dan syafaatnya selalu kita harapkan kelak di yaumil akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sayup gema takbir masih berkumandang, menandakan umat Islam merayakan hari kemenangan. Sebulan kita berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan berlimpah pahala untuk umatnya yang melaksanakan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini melalui aplikasi Zoom kita bergabung untuk sama-sama mengikuti acara Halal Bihalal virtual tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Utara sekaligus pengajian rutin. Dan hari ini kita mengangkat tema silaturahim menyentuh hati walau tak menyentuh jemari. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara Halal Bihalal virtual ini berlangsung hikmat tanpa kendala, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ibu Amini Suroto dengan sari tilawah Ibu Eka Citra yang akan membacakan surat Al-Hasr ayat 17-20. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ittaqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Wa ashabul jannati ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin lara'aitah ala jabalin lara'aitahu khasiyam mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya
kami turunkan Al-Quran. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya. Tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Amini Suroto dan Ibu Eka Citra yang telah membacakan surat Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang tadi kita dengar Allah memberikan hidayah dan rahmat untuk kita, baik yang membaca maupun kita yang hadir di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Ibu Suni Sigit Wijatmoko. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Desi Putra. Yang saya hormati Asisten Kesra Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Wawan Budi Rohman. Yang saya hormati Kepala Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Alwi. Dan yang saya hormati penceramah kita pada hari ini, Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya cintai, saya banggakan pengurus dan Dharma Wanita Kota Administrasi Jakarta Utara. Yang saya hormati, saya banggakan para wakil ketua tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara dan para pengurus tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan tentunya saya cintai, saya banggakan para ketua tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan sekota administrasi Jakarta Utara. Ini saya banggakan para pengelola RPTRA se-Jakarta Utara. Hadirin undangan yang berbahagia. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia serta nikmatnya sehingga kita pada hari ini bisa hadir dalam acara halal bihalal virtual tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara dan Dharma Wanita Kota Administrasi Jakarta Utara. Alhamdulillah, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya, dan tentunya kita menunggu syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Kegiatan halal bihalal pada hari ini sebagai wujud silaturahmi dan terciptanya ukhuwah Islamiyah, yaitu terjalinnya rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita semua. Hadirin yang berbahagia, atas nama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Utara, saya mengucapkan
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri untuk bergabung mengikuti kegiatan halal bihalal virtual pada hari ini. Yang seyogyanya biasa kita lakukan langsung dengan saling berjabat tangan, namun tahun ini sesuai dengan tema halal bihalal kita yaitu silaturahim menyentuh hati walaupun tak bersentuh jemari, maka kegiatan halal bihalal kali ini kita manfaatkan dengan mempergunakan teknologi yang ada yaitu Zoom meeting. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya atas pribadi dan atas nama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara dan Dharma Wanita Persatuan di momen yang berbahagia ini dalam suasana Idul Fitri 1441 Hijriah menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan baik tutur kata maupun perbuatan sehingga ada rasa ketidaknyamanan di hati Bapak Ibu sekalian. Kiranya saya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan pada kesempatan ini pula mari kita bersama-sama melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan atas ridha Allah Subhanahu wa taala, saling meminta dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kegiatan halal bihalal virtual kali ini akan diisi dengan tausiah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa, dan mohon kiranya kita nanti bisa bersama-sama bisa menghadirkan diri dan hati kita untuk menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai nanti. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara yang sudah berkenan hadir bersama kita semua, dan saya mohon dengan hormat nanti Bapak untuk memberikan arahan kepada kami semua, dan tentunya kepada Bapak Kiai nanti juga mungkin sekaligus mohon untuk memimpin doa Pak untuk di acara halal bihalal kali ini. Ramadan bulan membakar semua dosa, Syawal bulan peningkatan amal, dan Idul Fitri kita kembali fitrah. Semoga amal baik kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala khilaf dan dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan dan partisipasinya sehingga acara ini insya Allah dapat terselenggara dengan lancar sampai dengan akhir acara nanti. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Suni Sigit Wijatmoko yang telah memberikan sambutannya pada hari ini. Silaturahim menyentuh hati walau tak menyentuh jemari. Jauh di mata, dekat di hati. Semoga silaturahim halal bihalal virtual ini tidak berkurang maknanya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan arahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Desi Putra. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara, Bu Suni Sigit Wijatmoko, beserta para pengurus, para ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan dan kelurahan, ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Utara, tentunya yang kita
banggakan Pak Penceramah Pak Kiai Haji Zulfa Mustafa, Pak Asisten, Pak Kabak, teman-teman yang hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf setiapnya Pak Wali Kota yang akan memberikan sambutan, tapi dikarenakan beliau pada saat yang bersamaan juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, sehingga menugaskan saya untuk menyampaikan sambutan beliau. Berikut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, hidayah dan hikmat serta karunia-Nya kita bisa hadir dalam kegiatan halal bihalal virtual. Ini cukup menarik. Perasaan saya baru seumur hidup baru kali ini yang namanya halal bihalal virtual. Jadi di dalam sebuah musibah ternyata ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Bicara halal bihalal, tentunya nanti Pak porsinya Pak Ustadz ya, Pak Penceramah, jangan saya ntar salah lagi. Tapi yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa yang namanya virus corona Fitcot 2019 itu ternyata sampai dengan saat ini jumlahnya bukan berkurang, masih bertambah. Sehingga pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta menerapkan PSBB sampai dengan batas waktunya 4 Juni tahun 2020. Oleh karena itu, nanti pada tanggal 4 Juni apabila ternyata menurut data, menurut analisa itu bisa berkurang, maka kemungkinan itu akan kita stop. PSBB tanggal 4 Juni kita akan stop, dilanjutkan dengan kehidupan normal yang baru, new normal life. Tapi kalau ternyata nilainya masih besar, ada kemungkinan diperpanjang. Nah ini tergantung, semuanya adalah kita. Jadi virus ini sebenarnya bisa diredam, bisa diputus mata rantainya, tergantung kita, tergantung manusianya. Jadi kalau kita disiplin, Bapak Ibu misalkan menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian berolahraga yang teratur, makan yang sehat, minum vitamin, insya Allah kita tidak akan mengalami yang namanya penularan dari virus corona. Tapi kalau kita hidupnya nggak sehat, jangankan itu bersentuhan sedikit saja itu dimungkinkan menular gitu. Jadi diharapkan Bapak Ibu semuanya, ayo kita mulai hidup new normal life dengan berperilaku hidup sehat. Nanti mudah-mudahan nanti setelah tanggal 4 ya. Saya akan bacakan sambutan Pak Wali Kota. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah yang sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf, rasa salah dan rasa berdosa. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin dan hadirat untuk melapangkan dada, membuka hati, agar saling memaafkan dengan rasa sabar serta kasih sayang kepada semua saudara kita yang pada saat ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19. Semoga kita semua bisa melewati ujian ini dengan sabar, tawakal kepada Allah. Artinya kita pada saat ini bisa melaksanakan halal bihalal virtual, tapi di satu sisi ada saudara-saudara kita yang sedang melawan penyakit yang didera oleh mereka. Maka kita doakan semoga mereka bisa segera sembuh.
Selaku pribadi dan selaku wali kota administrasi Jakarta Utara, dalam kesempatan ini kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada hadirin jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati para hadirin. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Ketua Tim Penggerak PKK Kota, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kelurahan yang sudah membantu pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mensosialisasikan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Jakarta Utara, memberi santunan kepada anak yatim dan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, serta memberikan dukungan dan turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Utara. Jadi tim penggerak PKK, kota, kecamatan, kelurahan, kami dari pemerintah kota administrasi mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran dan luar biasa kegiatan-kegiatan Ibu yang bisa mendukung maju kotanya, dalam ini kota Jakarta Utara, dan bahagia warganya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim penggerak PKK. Hal-hal virtual tetap berjalan dengan baik dan kita dapat sama-sama mendengarkan nasihat nanti dari guru kita dengan tema silaturahmi menyentuh hati walau tak bersentuh jemari. Memang kalau bicara kata-kata ini menarik ya. Jadi kata-kata itu bisa kita atur sedemikian rupa, bahkan yang tadinya kita nggak tersenyum bisa tersenyum, gitu. Yang tadinya tidak menangis bisa menangis. Jadi kalau kita mengatur kata-kata dengan sedemikian rupa, kalau itu pas menyentuh hati, insya Allah semua bisa akan kita lakukan dengan hal-hal yang positif. Semoga nanti apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Desi Putra, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Silaturahim menyentuh hati walau tak menyentuh jemari. Semoga Allah mengangkat wabah virus corona dari muka bumi, khususnya negara Indonesia yang kita cintai, sehingga new formal dapat terwujud. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya marilah sama-sama kita dengarkan dan kita simak ceramah agama yang dilanjutkan dengan doa, dan pada hari yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Julfa Mustafa. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam ala hablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Sekretaris Kota yang baru saja menyampaikan sambutannya, dan beliau izin karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau meninggalkan kita dan posisinya saat ini digantikan oleh Bapak Asisten, Bapak Wawan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Tim Penggerak PKK,
Kota Administrasi Jakarta Utara, Ibu Sigit, Ibu Wali yang saya hormati, beserta pejabat yang hadir di sini, ada Pak Alwi, Pak Kabak Kesra, keluarga besar tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Insya Allah semua semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, alhamdulillah saya dapat kehormatan untuk hadir di sini. Sebenarnya ini mestinya yang berbicara istri saya. Beliau diminta ceramah selaku Ketua Muslimat NU Jakarta Utara, tapi mohon maaf karena kurang sehat atau kurang fit, minta izin untuk tidak bisa hadir. Sebelumnya saya ingin sampaikan pada Bu Wali, dulu istri saya termasuk aktif di PKK, di apa itu yang bagian keagamaan itu istilahnya yang Pokja 1 ya, Pokja 1. Sekitar 10 tahun lalu, pada tahun 2010 saat saya masih diamanati selaku Ketua Majelis Ulama Jakarta Utara 10 tahun lalu. Hari ini tema kita dalam halal bihalal luar biasa, menarik. Silaturahim dengan hati walau tak bersentuh jemari. Ini siapa yang bikin ini luar biasa ini yang mengarang. Betul bahwa dari sisi kata saja silaturahim itu kalau diartikan sesungguhnya dari dua kata. Silatun itu nyambung, rahim atau rahmi itu artinya rahim atau kasih sayang. Sebenarnya dalam agama yang diperintahkan itu bagaimana kita senantiasa menyambung atau istilahnya ya mempertahankan, menyambung kasih sayang yang ada, yang itu awalnya adanya di rahim. Rahim itu pusat kasih sayang karena manusia itu dia di kandungan ibunya 9 bulan. Itu kenapa disebut rahim. Kenapa silaturahim disebutnya? Itu kata para ulama. Tidak ada yang bisa membantah bahwa kasih sayang ibu pada saat dia mengandung anaknya 9 bulan itu adalah satu kasih sayang yang luar biasa. Itulah kenapa mungkin agama menggunakan istilah rahim untuk disambung antar sesama manusia secara umum. Dalam hadis dikatakan bahwa manusia itu sesungguhnya menikmati hanya 1% saja kasih sayang yang Allah berikan. Allah turunkan 1% itu di dunia, kemudian antar sesama manusia saling menyayangi. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, orang tua menyayangi anak. Bahkan seekor macan tidak ada yang pernah memakan anaknya, betapapun buasnya macan, karena rahmah, karena kasih sayang yang Allah turunkan ke muka bumi. Jadi bayangkan 1% rahmah, 1% kasih sayang Allah yang Allah turunkan ke muka bumi saja, kita bisa melihat dari sana manusia saling menyayangi atau makhluk Allah saling menyayangi. Bagaimana jika kemudian nanti manusia merasakan rahmah, kasih sayang Allah di akhirat yang kata Allah dalam hadis qudsi, aku masih simpan kasih sayang itu 99%. Masya Allah. Jadi yang 1% saja diturunkan ke muka bumi, kasih sayang ini kita bisa merasakan semuanya. Lah, manusia, ibu-ibu dan hadirin, pada dasarnya diciptakan Allah itu penyayang. Tapi kemudian hawa nafsu dan variabel-variabel yang lain yang membuat seringkali kasih sayang itu dan rasa sayang itu hilang.
Saya membaca berita, misalnya 2 hari yang lalu ada di Bandung, itu kakak beradik, tiba-tiba yang awalnya bercengkrama, baik, karena bercanda, lalu tega-teganya sang kakak, mohon maaf, membunuh adiknya. Bagaimana kasih sayang itu bisa hilang dalam sekejap? Atau kita mungkin pernah mendengar berita bahwa ada orang di jalan dimintai uang yang hanya 1.000 atau 10.000 rupiah, kalau bahasa kitanya menodong, tapi karena yang bersangkutan tidak mau memberi, orang tersebut tiba-tiba dibunuh. Sudah sedemikian rupa hilangnya kasih sayang di hati manusia. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya pasti pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut kasih sayang itu di hati makhluk tadi atau orang tadi. Yang kedua, pastinya orang tersebut tidak juga pernah menjaga rahmah dan kasih sayang itu ada dalam dirinya. Karena kadang-kadang manusia sendiri yang kasih sayang itu tak pernah dijaga dalam dirinya. Oleh karena rahmah, kasih sayang itu bisa datang dan pergi, kenapa kita diperintahkan dalam agama untuk senantiasa menyambung silaturahim atau menyambung kasih sayang antar sesama kita. Itu kenapa perintah silaturahim. Nah, silaturahim itu sesungguhnya yang paling utama adalah dengan kontak fisik dan kontak lisan. Kontak fisik itu pertama saling memandang, kedua ada kontak lisan saling berbicara. Orang akan saling menyayangi ibu-ibu kalau dia secara fisik dia melihat, bertemu, dan kedua saling berbicara. Nah, adapun kontak fisik yang lain kemudian jari jemari, nah ini adalah tambahan di mana kasih sayang itu kemudian akan semakin kuat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan beliau kalau bertemu sahabatnya lalu beliau bersalaman, maka dalam riwayat hadis dikatakan Nabi adalah orang yang paling terakhir atau paling belakangan melepas tangannya. Jadi kalau beliau salaman ini, itu Nabi nggak mau ngelepas dulu. Pasti yang lepas dulu sahabatnya. Kenapa? Sebab ini ternyata ada sentuhan yang namanya kasih sayang dalam salaman ini. Subhanallah. Hari ini, karena adanya pandemi COVID, tadi sudah disampaikan oleh Pak Seko, oleh Ibu Wali, kita memang tak bisa lagi bersalaman secara fisik. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang lain. Kita masih bisa bertemu dalam bentuk lain, bisa bercengkrama, termasuk bisa melihat via Zoom, bisa berbicara via Zoom, ya kan, atau video call itu, atau video conference itu kita masih bisa. Itu artinya media silaturahim sesungguhnya tidak hanya sekedar bertemu jemari. Bahwa ini ya betul, karena ada hadisnya. Dan kita berdoa insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengangkat wabah ini sehingga silaturahim kita itu sempurna, bisa langsung. Tapi kalaupun kita tidak bisa bersalaman, tolong jangan ditinggalkan silaturahim kita setidaknya dalam bentuk berbicara. Dulu ada cerita suami istri itu saling sayang menyayangi. Secara fisik justru ketemu Bu, tidur bareng satu kamar, tapi rupanya silaturahim lisannya tidak jalan, yang timbul adalah su'udzan, buruk sangka antar suami istri. Ini cerita klasik saya dengar dari zaman dulu itu. Ada seorang suami, dia sayang sekali dengan istrinya, istri sayang sekali dengan suaminya, cuma jarang ngomong, jarang ngobrol. Si istri kebetulan dia punya anting satu, antingnya itu yang satu hilang. Dia cuma punya satu, tidak pernah dipakai antingnya, karena hilang. Si suami
punya sepeda, tapi sepedanya tidak bisa dipakai karena bannya yang satu bocor atau rusak. Dan peleknya juga rusak dan bocor. Satu hari si istri bilang, "Ya Allah, suamiku, sayang sekali dia tak bisa naik sepeda. Sepedanya bannya bocor. Ini antingku cuma satu juga nggak bisa dipakai. Saya jual aja dah," katanya, buat beli ban suami sekaligus peleknya. Sayang kan? Ya, tapi dia ternyata tidak silaturahim secara lisan. Tidak bicara pada suaminya. Nah, rupanya pada saat yang sama, di malam itu si suami berpikir, "Ya Allah, istriku, aku lihat kasihan antingnya cuma sebelah, nggak pernah dipakai." Dia bilang, "Aku ada rezeki, aku sementara belum punya rezeki, satu-satunya rezekiku sepedaku yang kebetulan nggak bisa dipakai, itu bannya yang satu bengkok, peleknya dan juga bocor." Akhirnya sang suami berpikir, besok aku akan jual sepeda ini, aku akan belikan satu anting. Luar biasa suami ini dan istrinya. Pagi hari sarapan bareng ibu di rumah, sarapan bareng, tapi tidak ngomong, hanya senyum-senyum, nggak ada komunikasi. Yang satu pergi ke toko emas, dia jual antingnya sebelah, yang satu dia jual ke toko sepeda, dijuallah sepedanya. Si suami setelah menjual sepeda pergi ke toko emas, si istri sesudah menjual anting pergi ke toko sepeda. Si istri beli ban satu, dia pikir pasti suami saya senang ini kalau dia tahu aku belikan ban dan pelek sepeda. Kata si suami, Masya Allah, dia pergi ke toko emas. Dia lihat, nah persis nih, persis punya istri saya, kata dia. Ya emang itu yang dijual, katanya, persis. Dibeli. Begitu ketemu makan siang, istrinya bilang, "Bang, aku tahu abang ini punya sepeda nggak pernah dipakai. Sebagai bentuk cintaku, aku belikan abang satu ban dan peleknya." Lah, kata suaminya, "Kenapa nggak ngomong?" Emang kenapa? "Nah, sepedanya udah saya jual," katanya. "Buat apa?" "Justru aku tuh kasihan kamu punya anting sebelah nggak pernah dipakai. Tadi aku beli dari toko emas, kayaknya mirip. Nah ini mah emang anting saya." Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena tidak ada silaturahim secara lisan, itu kasih sayang itu nggak nyambung, kayak jaka sembung, akhirnya nggak nyambung. Si suami tetap nggak bisa pakai sepedanya, si istri tetap juga nggak bisa pakai antingnya. Maka silaturahim kita via Zoom meeting ini bagian daripada silaturahim, nggak boleh putus. Secara lisan, tim penggerak PKK saya yakin di bawah Ibu Wali masih tetap jalan tadi ya, membantu program ya Pak Wali dan jajarannya, karena memang PKK dibentuk itu kan, kalau kita lihat Al-Quran surah At-Taubah ayat 71, agar PKK menjadi mitra strategis bagi katakanlah pemerintah kota. Ini sebenarnya itu ngikutin ayat Quran Pak Wawan itu ya Bu Wali, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Itu dalam surat Taubah. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka memang mestinya harus saling bekerja sama. Nah, dalam hal apa bekerja sama? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna shalah. Ya, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hal ini semua pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah kota ya itu sesungguhnya hakikatnya adalah apa yang diperintahkan Allah dalam surah At-Taubah ayat 71 ini. Nah, kembali kepada bahwa betapapun sekarang saat ini kita tidak bisa bersentuhan jari jemari kita, tapi silaturahim kita tidak boleh putus. Persis seperti yang dikatakan Pak Seko, pasti ada hikmah. Ya, hikmahnya luar biasa mungkin. Di samping satu, Allah sedang menguji kesabaran kita. Pada sisi lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala
sedang mengingatkan agar kita ini banyak syukurnya. Karena sesungguhnya nikmat yang Allah cabut atau Allah ambil dari kita dibanding dengan yang masih menempel atau yang sudah kita rasakan beberapa tahun yang lalu sampai sekarang jauh lebih banyak. Kita baru 3 bulan kurang ya, 2 bulan lebih mungkin hidup begini. Tapi selebihnya puluhan tahun kita bisa hidup nikmat, bebas. Masa kita mau marah pada Allah? Tak bisa. Allah sedang menguji. Di sisi lain, di sini ada hikmah bahwa manusia itu siapapun mereka, dia harus paham tentang keterbatasan yang mereka miliki. Ternyata manusia betapapun hebat, termasuk negara apapun lah. Kita tahu ada negara Amerika adidaya ya, Uni Soviet atau Rusia, bahkan China atau apapun, ternyata mereka tak berkutik ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan mengirim makhluk yang namanya COVID-19 ini atau virus corona ini. Nah, itu. Tapi di balik itu, Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun, di akhir surah Al-Mu'minun, Allah katakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Kata Allah, apakah kamu fikir, apakah kalian fikir kalau kami menciptakan sesuatu, termasuk diri kalian, kita diciptakan Allah, termasuk COVID-19 ini diciptakan Allah, apakah kalian fikir, kata Allah, khalaqnakum abathan, kami ciptakan tidak ada hikmah atau sia-sia? Pasti ada hikmah. Jadi Allah mengingatkan dalam ayat ini, setiap apapun yang Allah ciptakan, barang hina, itu pasti ada hikmahnya. Dulu di kampung ada guyonan, Bu, katanya. Ya Allah, Allah ciptain nyamuk. Apa gunanya gigitin tubuh saya, lagi tidur terganggu. Ternyata kalau dipikir-pikir nyamuk itu hikmahnya banyak, Pak Asisten. Karena nyamuk ada pabrik baygon, coba. Menyerap ribuan tenaga kerja. Coba kalau nggak ada nyamuk, nggak ada pabrik baygon. Ya kan? Ada kutu, ada obat peditok gitu. Bahkan dulu di kampung ada ustadz kampung bilang, Masya Allah, itulah kenapa orang katanya kalau yang namanya ulil albab, dia pasti merenung. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Di akhir surah Ali Imran ini Allah katakan, orang kalau ulul albab, mau banyak merenung, mau banyak bertafakur, dia pasti akan sampai pada satu kesimpulan, Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada di dunia ini yang kau ciptakan secara batil atau sia-sia tanpa satu hikmah. Maaf bagi orang Islam ya. Anjing, babi, itu kan haram dimakan. Tapi Allah ciptakan. Kenapa? Ya karena memang Allah menciptakan makhluk yang mungkin saudara kita yang non-muslim, yang mereka boleh makan itu. Itu pasti ada hikmahnya. Nah, termasuk COVID ini. Saya bersyukur betul, ternyata saya boleh dibilang lebih dari 20 tahun, Bu Ali ya, Pak Asisten, terjun ngajar di masyarakat itu, kalau bulan puasa itu saya jarang buka di rumah. Masya Allah, sibuk sekali. Tapi ini 1 bulan penuh saya buka di rumah terus. Nikmat sekali. Nggak ada yang ngundang acara buka bersama sama saya. 1 bulan penuh. 20 tahun lebih sibuk sekali saya. Saya bilang kalau Ramadan itu ngaji itu, para ustadz, kiai itu, katanya pakai bahasa Arab bilang syahrul ribhi, bulan keuntungan. Iya,
Kalau PNS ada istilah THR, TKD, ya. Kalau Ustadz itu kiai itu ya itu nunggu Ramadan. Jadi kalau ada hadis yang bilang katanya lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan tamannau anna sanata kullaha Ramadan. Kalau bisa katanya tiap bulan Ramadan itu ya memang di samping ada hadisnya Ustadz juga memang senang itu katanya. Nggak berhenti-berhenti. Saking sibuknya saya pulang Ramadan itu kadang malam gitu ya. Jam 11 tadi terawih. Ya Allah, sudah rindu sama anak saya yang kecil itu. Saking rindunya pengen gendong anak, keliru gendong istri saya. Subhanallah, itu saking rindunya saya. Nah, kalau sekarang ini ternyata saya ketemu istri terus jadi. Ya bisa tadarusan di rumah terus, bisa ngaji, bisa ngawasi. Ya, dan bisa tahu betapa Masya Allah sibuknya istri saya. Dan disitulah kemudian di sisi lain, kalau dalam hadis dikatakan nawwiru buyutakum bis salah wa tilawatil Quran, sinarilah rumahmu dengan salat dan baca Quran. Ya kemarin betul-betul seluruh, saya pikir seluruh dunia ya, rumah keluarga muslim termasuk kita, rumah kita alhamdulillah kita penuhi dengan salat dan baca Quran. Karena apa? Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk sholat di masjid dan juga kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk tadarrus dan i'tikaf. Saya kebetulan di Majelis Ulama DKI Ketua Bidang Fatwa, Pak Gubernur juga sering atau beberapa kali ngajak diskusi termasuk Fitcon seperti ini dengan beberapa kiai, minta pandangan-pandangannya, ya bagaimana masyarakat bisa diajak menyesuaikan. Pada prinsipnya agama itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dalam rangka memberikan kemudahan. Itu kata Allah dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini buat kemudahan, bukan untuk kesusahan. Maka janganlah kita buat sulit. Ya, kalau sementara belum bisa silaturahim bertemu jari jemari atau sholat Jumat belum bisa di masjid, ya kita ikuti. Sampai tadi kata Pak Seko, suasana melandai. Dan kalau kita memang bisa konsisten dan juga mengedukasi masyarakat ini wilayah PKK ya, saya tahu ibu-ibu ini harus juga bisa mengajak masyarakatnya. Apalagi saya paham Jakarta Utara ini kan penduduknya kata orang Madura cemacem, ya macam-macam sukunya. Beda dengan orang kampung yang mungkin satu suku, satu daerah lebih enak ngomongnya. Orang Jakarta Utara dekat laut Bu panasan, ditegur dikit emosi. Ya saya kadang-kadang kasihan sama aparat. Saya awal Ramadan melihat Pak Wali, Kapolres, Dandim keliling nyemprot disinfektan masih puasa, apalagi di Sub itu ya. Saya secara khusus ber-WA pada beliau-beliau semua. Saya doakan saudara saya yang sementara yang lain kerja di rumah, ya termasuk saya dirumahkan juga Bu selaku Ustadz ya. Ya karena masjid semua tutup itu saya doakan semoga yang selama ini kerja di rumah, suami ibu mungkin yang tetap masuk, saya doakan semoga dijaga Allah, diberikan keselamatan, karena pasti beresiko setiap yang keluar. Tapi kita yakinlah, tawakal kepada Allah, insya Allah dengan tetap menjaga standar kesehatan ya dan tawakal, ikhtiarnya jalan tapi tawakalnya jalan, insya Allah tetap bisa. Nah, untuk ibu-ibu PKK sekali lagi manfaatkan media yang ada. Saya melihat sisi lain keuntungan daripada atau hikmah di balik Covid ini. Kalau katanya Indonesia akan masuk era industri 4.0 itu ya, di mana serba digital. Ini sekarang dengan adanya Covid dalam tanda kutip kita dipaksa untuk mengikuti. Coba, nggak kebayang kan ibu-ibu yang biasanya di rumah masak tiba-tiba, keren sekali ini ya, bisa Zoom meeting begini kan, keren sekali. Saya tadi ngobrol dengan Pak Asisten, ini justru beberapa ustadz masih banyak yang belum bisa Pak, gitu ya. Tadi Pak Asisten bilang bagaimana kalau kita sosialisasi fatwa MUI tentang
cara ibadah nanti diatur dalam new normal life itu, saya sudah buat tulisan kecil, itu disosialisasikan, ya monggo, boleh begini. Cuman kan ustadz-ustadz harus dikasih tahu dulu. Jangan-jangan satu belum di HP-nya belum ada menginstal Zoom, ya, belum diinstal. Sudah diinstal nggak tahunya nggak punya data, Pak. Ini problem juga itu ya. Nah ini problem. Tapi insya Allah saya lihat ibu-ibu PKK ini sudah luar biasa. Sepertinya datanya rutin dikirim oleh Bu Wali ya. Kalau tidak ada tolong lapor gitu ya, nanti bisa dikirim. Nah, moga-moga ini hikmah yang ada di balik itu, kita lebih dekat dengan keluarga, kita lebih aware, lebih terbiasa dengan katakanlah kehidupan modern. Saya tidak ingin menutupi, saya juga ada kajian begini selama Ramadan. Ustadz-ustadz sudah mulai saya ajak, ayo ngaji beralih ke teknologi pakai Zoom. Bahkan saya ada kajian kemarin teman-teman yang dari luar negeri, dari Belgia, komunitas Muslim dan Belanda. Ternyata dengan adanya semacam ini, jarak tidak menghalangi kita silaturahim. Saya dengan Zoom meeting ngaji ini, saya bisa tahu ada salah seorang jamaah saya di Belanda, waktu pengajian tanya, Pak Kiai katanya, bagaimana hukumnya sholat, taraweh, atau Jumat, jamaahnya di rumah, imamnya di masjid. Karena di Den Haag, di Belanda ya, atau di Amsterdam, atau di belahan negara Eropa, itu imamnya live streaming. Dia sendirian di masjid, jamaahnya di rumah. Wah, luar biasa itu, Pak. Nah, saya harus jawab, saya bilang ya, kalau buat kita di Indonesia yang mayoritas mazhab Syafi'i, memang belum boleh. Tapi saya ingin katakan sudah mulai ada, katakan pendapat-pendapat ulama yang memperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat. Syaratnya diantaranya posisi makmum tidak boleh rumahnya di sebelah atau lebih barat daripada imam. Nah, karena kan tetap kaidah-kaidah berjamaah itu tetap harus diatur. Syarat yang kedua, begitu dia makmum, nggak boleh tiba-tiba datanya habis, sehingga nggak bisa live streaming lagi gitu. Karena itu repot, begitu datanya habis otomatis berjamaahnya terputus gitu. Nah, ini tapi luar biasa, saya dengar itu. Saya tanyakan teman saya, kebetulan itu masjid Turki yang seperti itu di Belanda. Dubes Turki sahabat saya telepon, saya hubungi namanya Pak Iqbal, Dr. Alwi Iqbal. Pak Dubes itu saya ditanya, teman-teman Muslim di Belanda katanya, dan di Belgia, itu kok katanya masjid Turki, imamnya sholat di masjid, jamaahnya di rumah gitu, live streaming. Apa betul begitu katanya? Wah, kalau orang Turki Pak, jangan lagi dia di Turki. Orang Turki yang di Denmark, di Finland, itu bukannya ngikutin waktu Turki. Fanatik sekali Bu itu sama Turki. Oh, ini ternyata kalau tidak ada COVID, itu kita tidak pernah berpikir bisa bersilaturahim jarak jauh. Kita dulu berpikir kan silaturahim ya harus datang. Itu betul, itu pasti lebih afdal. Saya harus katakan silaturahim datang itu lebih afdal. Ya, di sana kan tadi sejak awal saya katakan sentuhan jemari itu harus diakui. Ini bawa energi kasih sayang. Kita salaman itu membawa energi kasih sayang. Makanya Nabi kalau salaman, tadi dalam hadis saya baca, melepasnya paling belakangan. Tapi dalam kondisi semacam ini kita bisa ngobrol, saya senang. Saya ditelepon Pak Alwi aja senang. Saya ditelepon. Padahal hanya ditelepon, nggak diminta ceramah gitu, enggak. Apalagi saya ditelepon diminta ceramah itu, Masya Allah, saya senang sekali. Jadi itu ternyata silaturahim itu luar biasa. Istri saya itu diminta katanya Zoom meeting halal bihalal dengan PKK. Dia ingat 10 tahun lalu, karena dulu Pokja 1 dengan Buhar. Buhar masih ada ya? Enggak. Oh, nanti saya bisa tanya Buhar ada di sini. Ya Buhar. Wah, senang sekali itu rupanya ya, itulah silaturahim. Sayang sekali kondisinya kurang sehat, hanya titip salam sama teman-teman PKK yang dulu pernah kumpul. Moga-moga insya Allah tetap semangat walaupun dalam suasana COVID.
Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Sekali lagi kita doakan semuanya yang terus bekerja untuk penanganan COVID maupun melayani masyarakat, termasuk Pak Wali dan jajaran, Ibu Wali PKK dan jajarannya, Ketua PKK dan jajaran, insya Allah senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan lahir batin, dan kita bisa segera lepas dari kondisi ini menuju new normal life ya. Yang mau tidak mau, sementara vaksin belum ditemukan, kita akan sedikit adaptasi pada beberapa hal, tapi itu tidak masalah. Sekian, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Ya, bagi yang beragama Muslim diawali dengan baca Fatihah, nanti bagi anggota PKK yang ya saudara-saudara kami yang non-Muslim bisa menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terima kasih berkenan hadir silaturahim dalam Zoom meeting ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahil karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang mubarak ini kami berkumpul di aula ini untuk bersilaturahim, keluarga besar, tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara. Ya Allah, niat baik kami tidak akan pernah kami hilangkan, betapapun kondisi tak memperkenankan kami untuk bersentuh jemari kami, tapi kami tetap bersilaturahim untuk mempertautkan hati kami. Semoga betapapun kami saat ini tak bisa berkumpul, tapi hati kami sesungguhnya berkumpul dan bersatu dalam naungan organisasi tim penggerak PKK ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini seluruh dunia semua sedang berjuang untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 yang kami yakini itu semua hakikatnya datangnya darimu. Karena seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah hakikatnya milikmu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Engkaulah pemilik diri kami dan juga pemilik dan pencipta virus itu. Ya Allah, tak ada daya bagi kami kecuali mengadu kepadamu sebagai penciptanya. Engkau pasti memiliki hikmah di dalamnya. Kami hanya ingin berdoa seperti apa yang dilakukan Nabi Ayub. Nabi Ayub pada saat kau uji diberi sakit, beliau hanya berdoa, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kata Nabi Ayub, aku mendapatkan penyakit dan engkau adalah zat yang maha pengasih dan penyayang. Kau adalah arhamur rahimin. Nabi Ayub tak sanggup untuk meminta, ya Allah hilangkanlah penyakit ini. Karena secara etika nampaknya tak sopan padamu, tak beradab padamu. Maka Nabi Ayub hanya mengatakan, ya Allah, aku sakit ya Allah. Dan engkau adalah zat yang maha pengasih. Justru karena akhlak Nabi Ayub itu kau katakan, fakashafna ma bi min durrin, kami hilangkan sakitnya. Ya Allah, begitu pula kami. Kami hanya ingin mengatakan inilah kondisi bangsa Indonesia, inilah kondisi kami, kondisi seluruh umat manusia. Hampir 3 bulan dalam kondisi semacam ini. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha menyayangi hambanya. Hanya kasih sayangmu ya Allah, kami harapkan darimu. Hanya kasih sayangmu ya Allah yang kami harapkan darimu. Dan semoga dengan kami bisa saling mengasihi, menyayangi, bersilaturahim antar sesama makhluk.
kasih sayangmu pula kau berikan kepada kami sebagaimana janjimu. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami yang dulu pernah berkumpul bersama kami dalam tim penggerak PKK ini yang sudah mendahului kami, para senior-senior kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Julfa Mustafa yang telah memberikan ceramah agamanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ceramah tadi dan kita bisa lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Silaturahim menyentuh hati walau tak menyentuh jemari. Semoga kita selalu membuka hati untuk saling menyayangi, saling memaafkan, dan selalu melakukan silaturahim. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita ikuti bersama. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Julfa Mustafa dan juga Bapak Askesra, Bapak Wawan yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Sebelum acara ini ditutup, saya mengajak ibu-ibu yang berada di rumah untuk sama-sama bersolawat. Semoga di ruangan ini penuh dengan salawat, juga di rumah ibu-ibu juga penuh dengan salawat. Jadi mohon kepada admin untuk mengaktifkan moodnya. Jadi pembacaan salawat ini akan dipimpin oleh Ibu Ketua kita, kepada Ibu Suni untuk memimpin salawat sebelum acara ditutup. Baik, dengar suara semua? Ya, mari ibu-ibu sebelum acara halal bihalal secara virtual ini kita tutup, kita bersalawat terlebih dahulu. Sallallahu Utara dan Dharma Waita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Utara. Saya Yayat Suprati selaku pembawa acara. Mohon maaf lahir batin bila ada kata sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon undur diri. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.